Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua yang di sini selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin saya akan mulai aja, jadi mohon perhatiannya teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Kalian pernah nggak sih merasa kalau stres atau cemas itu kadang bikin tubuh kalian itu merasa lebih lelah dan kalian itu jadi sulit untuk berkonsentrasi? Nah, kalian tahu nggak sih itu penyebabnya apa? Oke, teman-teman, faktanya stres dan kecemasan itu ternyata dapat mengganggu pola tidur kita nih, yang itu insomnia atau gangguan tidur lainnya, yang menyebabkan tubuh kita itu jauh lebih cepat lelah. Lalu penelitian itu menunjukkan bahwa stres dan kecemasan yang berlebihan itu dapat mengganggu fungsi kognitif dari tubuh kita, termasuk itu memori atau pengambilan keputusan. Sehingga itu dia penyebabnya kenapa kalian jadi sulit untuk berkonsentrasi. Stres dan cemas itu secara berlebihan ternyata dapat membuat seseorang itu memiliki atau menjadi seseorang yang mempunyai emosi yang berlebihan. Nah, di mana emosi yang berlebihan ini seseorang jadi tidak bisa menyeimbangkan emosinya. Nah, ketidakseimbangan ini ternyata dapat mengganggu kesehatan mental kita, kesehatan fisik, bahkan sampai berdampak pada kualitas hidup kita. Terus lalu bagaimana ya caranya agar kita ini bisa menyeimbangkan emosi kita agar emosi kita itu tidak terlalu berlebihan gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Salma Olivia, saya dari Universitas Pendidikan Sani, Prodi Sistem Informasi, dan berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan nih kalian semua mengenai bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan emosi kita agar emosi kita tidak berlebihan. Nah, untuk waktu konsentrasi yang akan saya gunakan itu mungkin akan memakan waktu teman-teman sekitar 10-15 menit ke depan. Terus jika barangkali teman-teman yang punya pertanyaan nanti, saya akan berikan kesempatan kepada teman-teman di akhir presentasi. Dan lalu untuk materi yang akan saya sampaikan itu, yang pertama ada definisi dari emosi, ada definisi dari keseimbangan emosi, lalu ada pentingnya keseimbangan emosi itu apa, terus faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi keseimbangan emosi, lalu ada strategi-strategi untuk menyeimbangkan emosi, yang terakhir ada penutup. Baik, mungkin saya akan mulai menjelaskan perbedaan dari emosi dan keseimbangan emosi. Nah, teman-teman pernah kan pasti yang namanya emosi. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sih definisi dari emosi itu sendiri itu apa? Nah, emosi adalah suatu reaksi psikologis yang mencerminkan keadaan batin seseorang untuk atau dalam merespon situasi. Emosi sendiri itu melibatkan seperti perasaan, pikiran, respon psikologis, atau perilaku. Lalu emosi ini tidak melulu soal marah-marah atau teriak-teriak, tapi emosi sendiri itu banyak contohnya seperti ada kebahagiaan, kemarahan, perasaan marah, kesedihan, perasaan takut, dan ada perasaan cinta.
emosi ini sendiri ternyata tuh dapat mempengaruhi bagaimana cara seseorang untuk berpikir dan bertindak. Bahkan emosi sendiri ini dapat mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain. Lalu saya akan menjelaskan tentang keseimbangan emosi. Keseimbangan emosi sendiri itu adalah keadaan di mana seseorang itu mampu untuk mengelola atau mengatur emosinya secara sehat dan adaptif. Keseimbangan emosi ini ternyata penting banget loh teman-teman buat kalian miliki, karena keseimbangan emosi ini dapat membuat kalian mempunyai hubungan interpersonal yang baik terhadap orang lain. Lalu dari penjelasan emosi dan keseimbangan itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada faktor internal sama ada faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri itu ada dari pola pikir. Nah, orang-orang yang mempunyai pola pikir yang optimis itu cenderung lebih mudah untuk mengendalikan emosi atau stres bahkan cemasnya dengan baik. Tapi sebaliknya, orang-orang yang pesimis itu justru lebih sulit untuk menyeimbangkan emosinya, bahkan justru lebih mudah terpengaruhi oleh emosi-emosi yang negatif. Terus yang kedua itu ada penerimaan diri. Menerima diri sendiri, baik kekurangan atau kelebihan diri sendiri, dapat membantu kita untuk menyeimbangkan emosi. Terus yang ketiga itu ada kemandirian emosional, dimana itu adalah suatu kemampuan seseorang itu untuk tidak tergantung pada validasi eksternal, dan seseorang itu akan lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada dari dukungan sosial seperti dukungan dari teman, dari guru, dari keluarga atau pasangan mungkin, atau orang-orang yang terdekat yang dapat membantu untuk menghadapi situasi sulit dan memberikan rasa aman emosional. Lalu ada contoh perubahan besar, itu contohnya misalkan kalian pindah rumah, atau kalian kehilangan pekerjaan, atau ada kalian kematian teman terdekat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terakhir, tantangan sehari-hari, seperti ada tantangan seperti tugas banyak yang menumpuk, terus ada tekanan dari waktu ini juga. Nah, itu juga dapat membuat keseimbangan emosi itu jadi tidak stabil. Nah, selanjutnya dari faktor-faktor yang dijelaskan itu ada strategi-strategi bagaimana sih caranya untuk menyeimbangkan emosi. Yang pertama itu caranya dengan mengidentifikasi dan memahami emosi itu sendiri. Nah, teman-teman, penting banget nih bagi kalian untuk mengidentifikasi emosi yang kalian rasain. Yang pertama itu dengan menyadari emosi itu. Jadi kalian kalau lagi emosi itu kalian identifikasi dulu nih, kalian perasaannya apa sih? Apakah kalian marah, apakah kalian sedih, apakah kalian takut. Nah, dari situ kalian mulai coba untuk memahami emosi tersebut dengan cara refleksi, yaitu dengan merenungkan nih kenapa emosi tersebut bisa muncul, apa penyebabnya, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada teknik-teknik menyeimbangkan emosi itu ternyata punya teknik juga loh, yang pertama itu dengan teknik pernafasan. Jadi kalau misalnya emosi, kalian bisa tarik nafas dulu, terus tahan beberapa detik, lalu hembuskan dan ulangi beberapa kali untuk menenangkan pikiran kalian. Selanjutnya ada meditasi, lalu ada jurnal emosi. Jadi kalau misalnya kalian emosi atau merasa sangat marah, kalian bisa meluapkan perasaan kalian itu lewat jurnal. Jadi kalian bisa mengungkapkan perasaan kalian itu di jurnal, lalu dengan selanjutnya dilanjutkan dengan mengevaluasi diri. Selanjutnya ada teknik aktivitas fisik. Jadi buat kalian nih yang suka olahraga, kalian bisa nih melampiaskan emosi kalian itu ke olahraga.
Jadi bisa dengan cara berlari, berjalan santai, atau bersepeda mungkin, bahkan paling bisa sampai ke yoga. Teknik selanjutnya itu ada yang terakhir ada mencari dukungan sosial, yaitu kalian bercerita nih ke teman-teman kalian atau ke orang-orang terdekat kalian yang kalian percaya, yang menurut kalian itu dapat membantu untuk melepaskan emosi dan mendapatkan perspektif baru. Mungkin sekiranya materi emosi dan keseimbangan emosi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.